Perkenalkan, nama saya Bonadout Christiana Pitupulus. Saya akan mempresentasikan tentang mata pelajaran IPS, perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejak merdeka, pemerintahan Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan-perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya adalah adanya persetujuan Konvensi Meja Bundar atau KMB. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1994, Konvensi Meja Bundar atau KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi ini, Belanda mengakui RI atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RI memberikan keunggulan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya pergantian UUD atau Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberikan nama Konstitusi RIS atau selama berlaku Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. 3. Perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan. Keadaan Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah melemah posisi dalam kedudukannya. Republik Indonesia, hal ini yang diharapkan Belanda karena negara-negara bagian bentuk Belanda tentu hanya memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada pemerintahan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RI justru memiliki kegagalan. Hal ini disebabkan sejak proklamasi kemerdekaan sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RI benar-benar dengan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RI dinilai sebagai bentuk warisan penjajahan yang diwujudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncullah berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada awal bulan Mei 1959, terjadi pergabungan negara-negara bagian dalam negara RI sehingga hanya sangat tanggal 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah muncullah kesepakatan antara RI yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD negara kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUD 1950, Undang-Undang Dasar sementara, sebagai pengganti Konstitusi RI ada tanggal 17 Agustus 1950.
RI resmi dibubarkan di Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching.